Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha, yang saya banggakan anak-anakku semua, siswa baru Manfaat Bantul Madrasah Istimewa Prestasi Sebagai Tradisi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang prestasi siswa di tengah pandemi, yang nanti insya Allah akan kita sampaikan, kita uraikan dengan menggunakan PPT. Tapi sebelumnya kami perkenalkan singkat, nama saya Dwi Mulyono SPD. Saya diberi amanah untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Demikian perkenalan singkat kami, nanti kita lanjut untuk perkenalan berikutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama pemaparan tentang materi prestasi siswa di tengah pandemi. Tadi kami sudah melakukan perkenalan, kami menyampaikan lebih lanjut. Saya ulang, nama saya Dwi Mulyono, saya mengajar mata pelajaran PPKN. Lebih jauh ini, saya sebenarnya selain mengajar PPKN, Pak Dwi juga sebelum pandemi mendampingi anak-anak kita di kegiatan sore, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler tenis meja. Di keseharian Pak Dwi selain aktif dalam mengajar PPKN, juga punya sampiran tugas, yaitu mendampingi anak-anakku semua dalam kegiatan kesiswaan, terutama anak-anakku yang ingin mengembangkan bakat, minat, dan potensinya dalam berbagai bidang lomba. Ini salah satu tampilan Pak Dwi, ini sebagai salah satu inspirasi untuk anak-anakku, bahwa kapanpun, di usia berapapun, kita siap untuk belajar. Nah, ini salah satunya adalah ketika Pak Dwi menginginkan untuk bisa belajar main gitar. Lah, ini sekilas kami sampaikan keluarga Pak Dwi. Pak Dwi ini mempunyai putra dua, kebetulan anaknya Pak Dwi keduanya laki-laki. Mereka duduk di kelas 9 SMP Negeri 1 Kalasan dan kelas 5 di SD Negeri Tunjung Sari 2. Nah, ini Pak Dwi berfoto bersama dengan salah satu teman Pak Dwi, teman kerja di Manfaat Bantul Madrasah Istimewa Prestasi Sebagai Tradisi. Ini adalah Ustadz Andre Friadi. Kami perkenalkan juga, dia adalah guru BK sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Muslihin. Nah, prestasi di tengah pandemi sesuai materi yang akan kami sampaikan. Maka sebelum kita memasuki materi, kami sampaikan, ini adalah Mbak Khairina, siswa kelas 11, yang kebetulan mereka, Ananda mempunyai prestasi yang luar biasa dalam bidang panahan. Nah, dari ilustrasi ini nanti anak-anakku bisa mendefinisikan, mengira-ira apa itu prestasi. Nah, ini salah satu
gambar juara SEP yang diselenggarakan salah satu TV swasta. Jadi kalau tadi gambar yang pertama ada tampilan prestasi dalam tanda kutip prestasi olahraga, ini pun bisa dikatakan sebuah prestasi, walaupun prestasi itu diawali dari hobi, dari kesenangan, dari kegemaran kita. Jadi yang namanya prestasi itu tidak harus prestasi dalam tanda kutip juara, hobi pun bisa dikatakan sebagai mendapatkan suatu prestasi. Nah, sekarang anak-anakku saya minta untuk menuliskan apa itu pengertian prestasi. Tuliskan pengertian prestasi di dalam buku tugasnya masing-masing. Tugas ini nanti dikerjakan di akhir selesai materi ini. Nah, sebagai bahan pertimbangan anak-anakku akan kami sampaikan itu pengertian prestasi itu apa. Tapi nanti saya minta anak-anakku bisa memberikan pengertian prestasi sesuai dengan pengertian yang ada di dalam kreativitas dan pengertian yang dibuat oleh anak-anakku sendiri. Nah, apa itu prestasi? Prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah suatu hasil yang dapat dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikerjakan. Nah, apa yang dimiliki seseorang setelah melatih kemampuan yang dimiliki. Itulah prestasi. Ketika kembali ke gambar yang satu, nah, Mbak Khairina telah mempunyai prestasi. Dia telah berlatih, dia telah mengerjakan sesuatu, dia akhirnya mendapat sesuatu yang diraih dari apa yang dia lakukan, dia latihan. Nah, itulah yang dinamakan prestasi. Sehingga Mbak Khairina mendapatkan prestasi. Dalam bidang apa? Dalam bidang olahraga panahan. Nah, kita kembali ke sini. Pengertian prestasi yang lain. Prestasi berarti kesuksesan yang didahului oleh suatu usaha. Adanya perubahan menuju kemajuan yang bermanfaat dan bersifat positif. Nah, kita kembali ke gambar yang awal. Nah, ketika mereka berkompetisi di salah satu kegiatan SEP yang diselenggarakan oleh televisi swasta, itu adalah suatu usaha yang dilakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesenangannya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kegemarannya. Lah, hal tersebut akan memberikan suatu kemajuan ketika di hari yang pertama mereka berkompetisi menyingkirkan kompetitor yang lain, maka dia akan mendapatkan suatu kemajuan ilmu, dan itu nanti insya Allah akan berdampak positif. Di akhirnya ini dia akan mendapatkan ilmu dalam proses berkompetisi di kegiatan SEP salah satu televisi swasta. Lah, maka dikatakan SEP Jordi ini mempunyai prestasi dalam bidang apa? Dalam bidang memasak. Dalam bidang apa? Dalam bidang kegemarannya sesuai dengan hobinya. Sebenarnya roh prestasi itu apa? Ketika kita belajar olahraga panahan, ketika kita belajar memasak, mereka akhirnya mempunyai sesuatu yang luar biasa. Sesuatu hal itu dinamakan sebagai prestasi. Sebenarnya roh prestasi itu apa? Roh prestasi itu sebenarnya adalah ilmu. Saya ulangi sekali lagi, sebenarnya roh prestasi itu adalah ilmu. Ketika kita mau belajar panahan, maka kita
belajar tentang ilmu olahraga, khususnya panahan. Ketika kita mau belajar memasak, biar kita dapat dikatakan sebagai juru masak yang handal, maka kita belajar ilmu bagaimana cara memasak yang baik. Jadi roh prestasi adalah ilmu. Nah, karena roh prestasi itu adalah ilmu, maka kita semua mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Agar kita bisa berprestasi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, termasuk kita semua. Nah, baik ilmu yang bersifatnya akademik ataupun ilmu yang bersifat non-akademik. Nah, ketika menuntut ilmu tidak bersifat cuma-cuma terus kita menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, tapi kita harus mendapatkan kebarokahan dan kebermanfaatan ilmu tersebut. Atau bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pertama, agar ilmu bermanfaat dan barokah, maka niat dulu. Niatnya harus lurus, niatnya harus ikhlas, niatnya harus satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Ilmu yang berbarokah tadi harus diawali dengan niat, ikhlas karena Allah, bukan karena kita dipaksa oleh orang tua, bukan karena kita mencari ilmu, menuntut ilmu ikut-ikutan dengan teman yang lain. Kita menuntut ilmu ikhlas karena lillahi ta'ala. Niat yang benar dalam belajar adalah apabila belajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk mengajarinya yang lain. Nah, itulah pentingnya niat. Ketika kita sudah mempunyai niat yang benar agar ilmu itu bermanfaat, maka ilmu itu disampaikan, disebarluaskan, diajarkan kepada yang lain, sehingga ilmu itu bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita. Nah, ilmu yang bermanfaat dan barokah, selain tadi yang pertama harus niat lillahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memilih ilmu dan guru serta teman yang sesuai. Nah, bagaimana memilih ilmu? Memilih ilmu adalah memilih ilmu yang baik dan bermanfaat. Ketika kita ingin menguasai dunia, kita harus mencari ilmu yang sifatnya dunia. Ketika kita harus menguasai akhirat, maka kita harus mencari ilmu yang sifatnya untuk ilmu yang untuk akhirat. Nah, ilmu yang baik dan bermanfaat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, dan kita cari dengan ilmu itu dengan hal-hal yang baik dan positif, maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat dan barokah. Setelah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, maka kita wajib mengembangkan ilmu tersebut. Tadi sudah kami sampaikan, kita harus menstafetkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Tetapi untuk diri kita wajib mengembangkan ilmu itu dengan prinsip bakmi pot. Apa itu bakmi pot? Bakat, minat, dan potensi. Insya Allah anak-anakku semua akan mendapatkan ilmu yang luar biasa belajar di Manfaat Bantul ini. Ilmu yang bermanfaat dan barokah, tadi yang pertama harus dilaksanakan niat ikhlas lillahi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, maka harus memilih ilmu, guru, dan teman. Nah, yang pertama
kita harus memilih ilmu yang baik. Nah, ketika sudah memilih ilmu yang baik, maka ketika untuk meraih ilmu tersebut juga dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, sehingga ilmu itu akan bermanfaat dan barokah. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu harus disampaikan kepada orang lain atau diajarkan kepada orang lain. Nah, maka ini akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan ilmu itu. Insya Allah anak-anakku semua di Manfaat Bantul akan mendapatkan ilmu yang banyak dan luar biasa. Nah, ketika dapat mengembangkan semua ilmu yang kita kuasai, itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Tetapi ketika kita tidak bisa mengembangkan semua, maka kita cukup mengembangkan salah satu atau sebagian ilmu yang kita punyai. Nah, maka kami menyampaikan mengembangkan ilmu sesuai dengan bakmi pot. Apa itu bakmi pot? Bakat, minat, dan potensi. Nah, apa bakat? Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya. Itulah bakat. Sedangkan minat adalah rasa suka terhadap sesuatu. Nah, sedangkan potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan atau bisa dilejitkan atau bisa diasah. Itulah potensi. Nah, ketika kita mempunyai bakmi pot, maka harus kita angkat, harus kita raih, harus kita latih, sehingga itu akan berkembang dalam diri kita. Nah, ilmu yang bermanfaat dan barokah, bakat, minat, dan potensi yang ada pada diri kita, diri anak-anakku semua, itu sangat penting untuk dikembangkan. Jangan sampai kita ego. Kita tahu bakat kita tahu potensi kita, tapi kita mempunyai ego yang luar biasa. Kita pendam bakat kita pendam minat kita. Tidak boleh seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai bakat, minat, dan potensi, harus kita salurkan, harus kita kembangkan. Jangan hanya menutupi ego. Ego kita males, ego kita kurang semangat, sehingga punya bakat kita pendam, punya bakat tidak kita kembangkan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus penuh semangat, penuh gelora. Untuk apa? Mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Sekarang selanjutnya, di dalam diri para siswa pasti mempunyai bakat dan minat. Tidak mungkin tidak. Ketika satu siswa mempunyai bakat, minat, potensi yang banyak, itu alhamdulillah, kita syukuri, kita kembangkan. Tetapi ketika salah satu siswa hanya mempunyai bakat, minat, potensi satu, itu alhamdulillah kita syukuri, perlu kita kembangkan. Sekarang tugas kalian menuliskan bakat dan potensi yang ada pada diri Ananda, dijelaskan. Di mana? Tuliskan di buku tugas. Nanti dikerjakan di akhir materi ini telah selesai kami sampaikan. Nah, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nah, adalah memilih guru dan teman. Ketika ilmu bermanfaat dan barokah, tadi yang pertama adalah karena niat, yang kedua tadi karena ilmu itu didapatkan dengan baik. Nah, itu namanya memilih ilmu. Yang ketiga adalah memilih ilmu dan guru. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan yang memilih guru. Nah, monggo
ketika kita akan belajar ilmu yang ada di dunia, maka kita harus mencari guru yang baik. Atau dengan kata lain, belajarlah dengan ahlinya. Ketika ingin belajar matematika, ilmu yang sifatnya duniawi, maka harus belajar dengan orang yang ahli guru matematika. Demikian pula ketika kamu ingin mempelajari ilmu akhirat, maka harus belajar dengan guru yang tepat. Itulah pentingnya memilih guru. Nah, selanjutnya ketika sudah memilih guru yang tepat, tidak kalah penting agar ilmu itu bermanfaat dan barokah, maka kita harus menghormati seorang guru. Guru dalam tanda kutip, tidak hanya guru yang ada di madrasah, tidak hanya guru yang diberi label bapak atau ibu guru, tapi guru dalam tanda kutip yang memberikan ilmu kepada kita. Orang tua adalah guru kita, ustadz ustadzah adalah guru kita, teman juga bisa menjadi guru kita, kakak bisa menjadi guru kita. Nah, oleh karena itu hormati mereka yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, sampai ada perkataan, aku adalah budaknya seseorang yang mengajari satu huruf, berhak menjual, memerdekakan dan menjadikanku budak, Sayyidina Ali. Nah, seperti itu. Terus memilih teman. Ketika memilih teman harus dipilih dan dipilah. Teman yang seperti apa? Teman yang baik. Salah satunya adalah teman yang mempunyai karakter. Ketika kita bergaul dalam sesuatu hal yang positif, maka ada yang namanya efek positif. Ketika kita bergaul ada sesuatu sifatnya negatif, itu mohon untuk dihindari, karena itu sangat berpengaruh. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita kembangkan, kita bergaul dengan teman-teman yang mempunyai karakter, maka ilmu tersebut akan semakin berkembang, bermanfaat dan barokah. Nah, ilmu yang tidak barokah seperti apa? Ilmu yang tidak barokah salah satunya adalah seperti ini. Seperti ini apa? Seperti yang kami tayangkan dalam video. Jadi tidak boleh dilakukan, karena kalau dilakukan membuat ilmu tidak barokah. Kita saksikan bersama videonya.
Agar ilmu barokah dan bermanfaat, mohon tidak dilakukan adegan tersebut. Ilmu yang tidak bermanfaat dan barokah jika seperti ini, mohon untuk dicermati chat ini. Siapa namamu, Nak? Ibu guru boleh panggil saya Angel atau malaikat. Kalau mama di rumah panggil saya Dika. Papa panggil saya dengan panggilan sayangnya Dani. Nah, guru, wah banyak sekali panggilan namamu, bagus-bagus lagi. Pasti namamu panjang dan cantik. Pandai sekali orang tuamu membuat nama untukmu. Murid tersenyum malu. Terus guru bertanya, nama lengkapnya siapa, Nak? Nah, kira-kira Pak Dwi dibantu. Nama lengkap dari anak itu siapa? Kata cluenya adalah Angel, Dika, dan Dani. Nah, nama lengkap anak itu adalah Angel Dikandani. Sekali lagi, nama lengkap anak itu adalah Angel Dikandani. Dalam bahasa Indonesia, anak itu susah untuk diberi nasihat. Maka dari nama ini kami menyampaikan bahwa biar ilmu itu bermanfaat dan barokah, maka ketika kita diberi nasihat oleh orang yang lebih tua, oleh guru, oleh ustadz, ataupun yang lain, maka kita harus mengikuti nasihat tersebut jika nasihat tersebut baik dan benar. Ojo angel dikandani, nanti ndak ilmunya tidak barokah. Nah, ilmu yang bermanfaat dan barokah mempunyai efek yang positif. Apa itu efeknya? Itu akan menjadi multi level pahala. Kalau kita sering dengar ada multi level marketing, kita mendapatkan uang yang banyak jika berhasil. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu dikembangkan, disebarluaskan, diajarkan kepada yang lain, maka kita mendapatkan multi level pahala yang akan didapatkan di dunia ataupun di akhirat. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu dan ilmu itu bermanfaat dan barokah, maka multi level pahalanya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari ilmu itu. Di akhirat kita mendapatkan kemudahan untuk ke surga. Nah, ilmu yang bermanfaat dan barokah mempunyai efek yang positif bagi kita semua. Tugas kalian adalah menuliskan ataupun menjelaskan tentang mengapa ilmu yang bermanfaat dan barokah mempunyai efek yang positif bagi kita. Dikerjakan setelah selesai pemaparan ini. Ingat, tuliskan di buku tugas masing-masing. Nah, prestasi di tengah pandemi. Ketika kita mengalami yang namanya pandemi, terserang wabah COVID-19, maka kita tidak boleh pantang menyerah untuk berprestasi. Kita harus siap berprestasi di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk kita berprestasi. Nah, apa yang harus kita siasati ketika ada pandemi? Anak-anakku sudah sering dengar, ingat pesan ibu, yaitu 3M. Dan ada juga jargon yang lain, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, dan juga tidak boleh bepergian atau mobilisasi umum. Itulah jargon kita 3M dan 5M.
Mari kita laksanakan agar kita bisa berprestasi di masa pandemi ini, baik berprestasi akademik maupun berprestasi non-akademik. Nah, kita ulas sebentar. Ketika kita mau berprestasi di tengah pandemi, di awal sudah kami sampaikan, kami ingatkan kembali, sebenarnya roh prestasi itu apa? Roh prestasi adalah ilmu. Terus, sebaik-baiknya ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kami ulangi, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kenapa? Kita akan mendapatkan multi level ibadah baik di dunia maupun di akhirat. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kita kembangkan semua kalau bisa. Tapi kalau tidak, kita kembangkan salah satu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bakmipot, bakat, minat, dan potensinya. Nah, di madrasah, di Manfaat Bantul, madrasah istimewa sebagai tradisi untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi, salah satunya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saya ulang, untuk mengembangkan bakmipot salah satunya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan pembelajaran non formal yang dilaksanakan peserta didik, biasanya di luar kelas. Nah, seperti itu. Itulah kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib di Manfaat Bantul yaitu pramuka. Itu wajib kita ikuti dari siswa kelas 10, 11, dan 12. Untuk pelaksanaannya nanti kami sampaikan lebih lanjut. Nah, lanjut, ekstrakurikuler yang lain. Kita ketika masa pandemi ini, agar bisa berprestasi di masa pandemi, maka ekstrakurikuler yang dilaksanakan adalah KTI, yaitu siapa? Organisasinya apa? Yaitu BRC, Brilliant Research Club. Tapi sebelumnya kita pernah melaksanakan berbagai macam ekstrakurikuler sebelum pandemi COVID-19 itu ada. Salah satunya adalah catur. Ini ketika latihan bersama di luar kelas. Dan masih banyak kegiatan ekstra yang lain. Ada PMR, ada karawitan, ada home industry, dan lain sebagainya. Tapi karena pandemi, kegiatan ekstrakurikuler sementara belum bisa dilaksanakan. Nah, lanjut. Prestasi di tengah pandemi, tadi sudah ada di tayangan tadi, ini juara panahan tingkat nasional tetap kita bisa raih walaupun di masa pandemi. Kita juga mengikuti lomba cerdas cermat sejarah, lomba stand up komedi di tingkat Kabupaten Bantul, juara harapan 1. Ini Mbak Fani, ketua MPS kita. Ini lomba Pranoto Coro tingkat Kabupaten Bantul, juara harapan 2. Ini Mbak Tina, kebetulan Mbak Tina tinggal di Pondok Pesantren Al-Fadilah. Lanjut, prestasi yang lain, ini Mbak Tina sama Mbak Fani foto bersama dengan Bapak Kepala Madrasah. Untuk prestasi siswa di tengah pandemi juga diraih LKTI Astra Green. Ini diwakili oleh Mas Dedi, Mbak Muna, dan Mas Adit. Lanjut, prestasi siswa, ini Mbak Muna. Mbak Muna mendapatkan apresiasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita juga prestasi karya tulis ilmiah dalam bidang kopsi diwakili oleh Mbak Muna dan Mbak Putri. Prestasi siswa ketika pandemi dilaksanakan secara virtual, yaitu lomba karya tulis ilmiah internasional IYSA oleh beberapa kelompok. Ini tampilannya seperti ini. Lanjut, sudah selesai tentang prestasi Manfaat Bantul, terutama dilaksanakan ketika pandemi COVID-19. Sekali lagi, di masa pandemi ini anak-anakku semua tidak menghalangi untuk berprestasi. Kami tunggu atensi, potensi, bakat minat anak-anakku untuk dikembangkan menjadi prestasi untuk diri anak-anakku sendiri, untuk orang tua, dan untuk madrasah istimewa. Prestasi sebagai tradisi. Sebelum ini kami tutup,
nanti akan kami sampaikan beberapa link kegiatan lomba, baik itu lomba pidato ataupun lomba stand up komedi yang sifatnya virtual, sambil anak-anakku menyelesaikan tugas yang disampaikan Pak Dwi tadi di awal. Ingat, tugas mohon untuk ditulis di buku tugas masing-masing. Nanti dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping dari tim Matsama.